Shalom, salam sejahtera untuk kita semua, jemaat Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudari, jemaat GKI Sinar Kasih yang berbahagia. Selamat hari Minggu, salam sejahtera untuk kita sekalian. Selamat beribadah di rumah masing-masing di tengah new normal, situasi pandemi COVID-19. Sebelum ibadah kita mulai, kita mendengar berita jemaat. Yang pertama adalah BPH Majelis Jemaat GKI Sinar Kasih mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan pernikahan di sepanjang minggu ini. Juga terima kasih untuk jemaat sekalian yang sudah menyerahkan persembahan syukur, baik yang disampaikan langsung ke kantor gereja maupun melalui rekening yang sudah ditentukan. Baik Bapak Ibu, hari ini kita akan melaksanakan ibadah minggu dengan menggunakan tata ibadah minggu bentuk keempat. Kita akan dilayani oleh Ibu Pendeta Telhalia, didampingi penetua diakon yang bertugas. Baiklah, kita mempersiapkan diri. Jemaat dimohon berdiri dan kita menyanyi dari PKJ 13 bait pertama dan kedua. Kita masuk rumahnya. Masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepada Kristus. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepadanya. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepadanya. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepada Kristus. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Litani pengakuan. Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku dan tahirkanlah aku dari dosaku. Biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita. Biarlah tulang yang kau remukkan bersorak-sorak kembali. Jemaat duduk kembali. Carilah dulu kerajaan Allah beserta kebenaran.
Tuhan pasti memberi, carilah kau pasti dapat. Pintu dibukakan bila kau ketuk. Haleluya, haleluya. Bukan makanan saja kau perlu, paling firman Allah yang merupakan jaminan hidupmu. Haleluya, haleluya. Pembacaan Alkitab sesuai Almanak Nas GKE terdapat dalam Kitab Perjanjian Lama, Kejadian pasal 29 ayat 15 sampai 28 dengan perikop Yakub di rumah Laban. Kejadian 29 ayat 15 sampai 28. Yakub di rumah Laban. Kemudian berkatalah Laban kepada Yakub, "Masakan karena engkau adalah sanak saudaraku, engkau bekerja padaku dengan cuma-cuma? Katakanlah kepadaku apa yang patut menjadi upahmu." Laban mempunyai 2 anak perempuan. Yang lebih tua namanya Lea dan yang lebih muda namanya Rahel. Lea tidak berseri matanya, tetapi Rahel itu elok sikapnya dan cantik parasnya. Yakub cinta kepada Rahel, sebab itu ia berkata, "Aku mau bekerja padamu 7 tahun lamanya untuk mendapat Rahel, anakmu yang lebih muda itu." Sahut Laban, "Lebih baiklah ia kuberikan kepadamu daripada kepada orang lain, maka tinggallah padaku." Jadi bekerjalah Yakub 7 tahun lamanya untuk mendapat Rahel itu. Tetapi yang 7 tahun itu dianggapnya seperti beberapa hari saja, karena cintanya kepada Rahel. Sesudah itu berkatalah Yakub kepada Laban, "Berikanlah kepadaku bakal istriku itu, sebab jangka waktuku telah genap, supaya aku akan kawin dengan dia." Lalu Laban mengundang semua orang di tempat itu dan mengadakan perjamuan. Tetapi pada waktu malam diambilnyalah Lea, anaknya, lalu dibawanya kepada Yakub. Maka Yakub pun menghampiri dia. Lagi pula Laban memberikan Zilpa, budaknya perempuan, kepada Lea, anaknya itu, menjadi budaknya. Tetapi pada waktu pagi tampaklah bahwa itu Lea. Lalu berkatalah Yakub kepada Laban, "Apakah yang kau perbuat terhadap aku ini? Bukankah untuk mendapat Rahel aku bekerja padamu? Mengapa engkau menipu aku?" Jawab Laban, "Tidak biasa orang berbuat demikian di tempat kami ini, mengawinkan adiknya lebih dahulu daripada kakaknya. Genapilah dahulu 7 hari perkawinanmu dengan anakku ini. Kemudian anakku yang lain pun akan kuberikan kepadamu sebagai upah, asal engkau bekerja pula padaku 7 tahun lagi." Maka Yakub berbuat demikian. Ia menggenapi ke-7 hari perkawinannya dengan Lea. Kemudian Laban memberikan kepadanya Rahel, anaknya itu, menjadi istrinya. Demikian pembacaan Alkitab. Yang berbahagia
ialah mereka yang mendengar firman dan memeliharanya. Amin. Firman-Mu ku pegang selalu, saat duka, saat senang, jalan hidup yang akan datang, tangan Tuhan yang memegang. Pencobaan menghimpit aku dan menjadi keluhanku. Firman-Mu ku pegang selalu, sayang-Mu nampak berteduh. Firman-Mu Tuhan ku pegang selalu, hilanglah keraguanku. Bila hatiku rasa susah, padamu aku berserah. Firman-Mu ku pegang selalu, maka amanlah jiwaku. Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pemberitaan firman Tuhan untuk kita pada hari ini terambil dari Injil Matius pasal 13 ayat yang ke-31 sampai dengan ayat yang ke-33 dan dilanjutkan dengan ayat ke-44 sampai dengan ayat yang ke-53. Injil Matius pasal 13 ayat yang ke-31 sampai ayat yang ke-33 dan ayat yang ke-44 sampai ayatnya yang ke-53. Sebelum kita membaca firman Tuhan dan merenungkannya, mari kita bersama-sama merendahkan diri, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, kembali kami datang menghampiri tahta-Mu yang kudus, seraya mengucap syukur dan berterima kasih karena Engkau senantiasa memelihara kehidupan kami hingga pada saat ini. Terima kasih atas berkat-Mu, terima kasih atas kesehatan, kebersamaan bersama-sama dengan orang-orang yang kami kasihi dan yang mengasihi kami. Saat ini Tuhan, kami mempersiapkan hati dan pikiran kami untuk mendengarkan firman-Mu melalui hamba-Mu ini. Kiranya Roh Kudus-Mu memimpin kami, sehingga kami dapat melihat kebenaran dan terang-Mu dalam kehidupan kami, sehingga kami dapat menjadi pelaku firman yang baik. Terima kasih Bapa di surga, berfirmanlah kepada kami sekalian melalui hamba-Mu yang berdosa ini, dan kami bersedia untuk mendengar. Di dalam Tuhan kita Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, Injil Matius pasal 13 ayat 31 sampai 33, ayat 44 sampai 53, firman Tuhan bunyinya demikian. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama biji sawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih. Tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan surga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai kamir seluruhnya. Perumpamaan tentang harta terpendam dan mutiara yang berharga. Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang,
yang ditemukan orang, lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan sorga, itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang berharga, yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Perumpamaan tentang pukat. Demikian pula hal kerajaan sorga itu seumpama pukat yang dilabuhkan di laut, lalu mengumpulkan berbagai-bagai jenis ikan. Setelah penuh, pukat itu pun diseret orang ke pantai. Lalu duduklah mereka dan mengumpulkan ikan yang baik ke dalam pasu, dan ikan yang tidak baik mereka buang. Demikianlah juga pada akhir zaman, malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dan orang benar, lalu mencapakkan orang jahat ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan gertakan gigi. Mengertikah kamu semuanya itu? Mereka menjawab, ya, kami mengerti. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, karena itu setiap ahli Taurat yang menerima pelajaran dari hal kerajaan sorga itu, seumpama tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari perbendaharaannya. Sampai di situ pembacaan Alkitab untuk kita sekalian. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, Shalom dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Apa kabar Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat Tuhan dimanapun berada? Saya berharap dan berdoa kiranya saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus dalam keadaan damai sejahtera dan sehat selalu. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, berdasarkan teks kita hari ini dari Injil Matius pasal 13 ayat yang ke-31 sampai dengan ayatnya yang ke-33 dan dilanjutkan ayat 44 sampai dengan ayat yang ke-52, maka tema khotbah saya pada hari ini adalah bagaimana caranya masuk ke dalam kerajaan sorga. Sebab pertanyaan ini membutuhkan jawaban pasti yang diharapkan oleh semua orang percaya. Dan saudara, atas pertanyaan ini saya mulai dengan pernyataan awal. Sungguh bukan sebuah kebetulan atau hanya sekedar gelar semata jika Tuhan Yesus disebut atau dipanggil sebagai guru atau rabi. Dalam kitab Injil, Bapak Ibu Saudara, selain dia disebut Tuhan, Mesias, Anak Allah, terang dunia, gembala yang baik, dan beberapa gelar lainnya, Yesus juga disebut guru atau rabi. Tuhan Yesus adalah Sang Maha Guru yang mampu mengajar dengan cara yang luar biasa, dengan model pembelajaran yang kontekstual dan tepat untuk para pendengar atau para muridnya. Dia juga guru atau rabi yang mampu memberi teladan sehingga para pendengarnya dan para murid-muridnya memahami pesan, makna, dan inti dari apa yang diajarkannya. Bukan sekedar cukup untuk didengar atau hanya sekedar pengetahuan semata, namun memiliki tujuan jelas dan pasti, yaitu agar mereka yang mendengar pengajarannya melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Mengingat hal kerajaan sorga merupakan hal yang tidak mudah untuk dipahami oleh semua orang karena sangat abstrak, namun diyakini ada dan pada saatnya semua orang berharap akan masuk
dan menjadi bagian di dalam kerajaan sorga tersebut. Bahkan saudara-saudara, semua agama di bumi ini juga meyakini akan adanya kerajaan sorga atau sorga, atau apapun sebutannya menurut kepercayaannya. Semua agama mengakui itu. Dan untuk dapat masuk ke dalam sorga atau kerajaan sorga, maka ada banyak cara atau upaya untuk dilakukan atau diajarkan, baik itu menurut kitab suci atau tindakan lainnya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, menurut Alkitab Perjanjian Baru dan menurut teks kita hari ini, kita diajarkan langsung dari Sang Guru Agung Tuhan Yesus tentang hal kerajaan sorga, yaitu bagaimana cara menemukan, memperoleh dan memasuki kerajaan itu. Dan pasal yang ke-13 ini tidak berbicara tentang seperti apa bentuk atau tempat kerajaan sorga, namun bagaimana cara orang bisa memasukinya dan mendapatkan tempat di dalam sorga tersebut. Saudara-saudara, secara kontekstual dan mudah dipahami, Yesus menggunakan perumpamaan atau contoh sederhana yang dikenal bahkan dialami atau dilakukan oleh banyak orang dari zaman ke zaman, bahkan dari waktu ke waktu. Bahkan pekerjaan ini sangat dikenal di zaman Perjanjian Baru atau di zaman Yesus sebagai sebuah pekerjaan atau mata pencaharian mereka. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, diceritakan dalam teks ini hal kerajaan sorga itu seumpama hal yang pertama, yang dikenal dalam dunia pertanian. Dalam hal ini kerajaan sorga seumpama biji sesawi yang diambil ditaburkan orang di ladangnya. Biji yang kecil kemudian bertumbuh menjadi pohon sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabangnya. Lihat ayat 31 sampai 32. Untuk lebih jelas tentang biji sesawi di zaman Perjanjian Baru, saudara, memang ada jenis biji sesawi yang bisa bertumbuh besar mencapai 2 meter sampai 3 meter. Yang besar yang berasal dari ukuran biji yang hanya kira-kira 1 milimeter atau seukuran kepala jarum pentul. Biji yang kecil dan menjadi batang pohon yang besar, ini menggambarkan bagaimana sesuatu yang kecil di kemudian hari dapat menjadi besar, yang membawa sebuah perubahan yang tidak terbayangkan. Diceritakan Bapak Ibu Saudara, hal yang selanjutnya dari teks ini menunjukkan gambaran bagaimana pengajaran kabar baik tentang keselamatan yang hanya diwartakan oleh satu orang itu bisa berdampak bagi banyak orang dan menyebar luas dan membawa masuk semua orang untuk masuk ke dalam kerajaan sorga tersebut. Seperti tadi diumpamakan burung-burung yang bertengger di pohon dan bersarang di atasnya. Makna dari perumpamaan ini adalah tentang pertumbuhan dan perubahan yang berdampak luar biasa bagi dunia. Inilah yang pertama. Perumpamaan selanjutnya adalah hal yang kedua tentang koki atau juru masak. Ketika seseorang membuat roti, maka bahan utamanya haruslah ada ragi. Walaupun ragi yang dicampurkan dengan tepung itu hanya sedikit, namun efeknya sangat besar, yaitu tepung menjadi mengembang atau kamir seluruhnya, dan adonan yang diperoleh menjadi lebih banyak. Saudara, hal yang dianggap kecil hanya sedikit dari keseluruhan yang mungkin dianggap tidak berarti, namun jika dilakukan juga berdampak pada sebuah perubahan besar. Saudara-saudara, dibutuhkan ragi hanya sedikit saja dari semua adonan untuk membuat roti. Namun dia sangat penting untuk suatu keberhasilan dari seluruh adonan. Inilah perumpamaan yang kedua. Makna yang kedua dari perumpamaan tadi. Selanjutnya Ibu Bapak Saudara, perumpamaan hal kerajaan sorga yang berikutnya adalah tentang jual beli dalam perdagangan. Yesus menjelaskan kerajaan sorga seumpama harta yang terpendam di ladang.
yang ditemukan lalu dipendamkan kembali. Kemudian dia menjual semua harta miliknya agar membeli ladang berisi harta terpendam. Dia membeli tanah ladang tersebut karena berdasarkan status kepemilikan yang sah terhadap ladang yang secara otomatis menjadi hak milik. Saudara, karena aturan orang Yahudi, jika seorang menemukan sesuatu di tanah milik orang lain, maka wajib hukumnya untuk dikembalikan kepada sang pemilik. Ini hukum Yahudi. Dan dilanjutkan Bapak Ibu Saudara perumpamaan tentang mutiara yang ditemukan oleh pedagang. Setelah ditemukan, ia menjual harta miliknya dan membeli mutiara yang indah, ayat 44 sampai 46. Maksud dari perumpamaan ini adalah kerajaan surga, sesuatu yang berharga dan yang tak ternilai, layak untuk dicari. Layak untuk diperjuangkan dan layak untuk mendapatkannya. Dan jika sudah didapatkan, maka harus menjadikannya sebagai kepemilikan yang sah dan seutuhnya dimiliki secara pribadi oleh setiap orang. Ini makna yang selanjutnya yang kita lihat mengenai tentang harta. Nah, Ibu Bapak Saudara, selanjutnya yang ketiga adalah perumpamaan yang diambil oleh Yesus dalam dunia nelayan. Hal kerajaan sorga itu seumpama pukat yang dilabuhkan di laut lalu mengumpulkan berbagai jenis ikan. Sesampai di darat, kemudian ikan-ikan tersebut dipisahkan. Jika tidak baik maka dibuang. Namun jika ikan itu baik, ya, dipisahkan lalu ditempatkan di tempatnya. Ayat 47 sampai 52. Saudara, perumpamaan ini menegaskan tentang siapa yang akhirnya akan dipilih dan dibuang pada masa penghakiman tiba. Semua orang akan dikumpulkan tanpa terkecuali. Namun orang baik dan benar menurut kehendaknya akan dipilih. Tetapi orang-orang yang melakukan kejahatan dan yang tidak berkenan kepada Allah akan dicampakkan atau dibuang ke dalam siksaan yang kekal atau istilah lain api neraka. Saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Jadi jawaban untuk dapat masuk ke dalam kerajaan surga berhubungan dengan waktu sekarang yang sudah datang atau masa kini dan yang akan datang. Maksud kerajaan surga yang sudah datang bahwa melalui kehadiran Yesus ke dalam dunia ini kerajaan surga itu sudah ada. Dan dimulai dari dirinya melalui pengajaran, perkataannya, mujizat-mujizat, bahkan melalui kematian dan kebangkitannya demi keselamatan umat manusia dan dunia, yaitu dalam tindakannya. Perkataan atau firman-Nya dari segala tindakannya merupakan wujud nyata dari kasih yang keberadaan kerajaan sorga di bumi itu sudah nyata. Kita bisa lihat dalam Lukas pasal 17 ayat 20 sampai 21. Sesungguhnya kerajaan Allah atau sorga itu ada di antara kamu. Matius 12 ayat 28 tentang mujizat mengusir setan membuktikan kerajaan sorga itu sudah datang. Sedangkan kerajaan sorga yang akan datang adalah ketika Tuhan Yesus datang kembali untuk menghakimi baik orang yang hidup dan yang mati. Memisahkan mereka yang layak dan tidak menurut kehendak dan ketaatan mereka terhadap Tuhan atau ketetapan Tuhan yang sudah ditentukannya untuk siapa yang boleh masuk dalam kerajaan sorga yang kekal dan yang tidak berkesudahan. Jadi saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi kita diingatkan melalui cerita perumpamaan ini bagaimana caranya kita dapat masuk ke dalam kerajaan sorga. Itu telah dijawab oleh Tuhan Yesus. Bahwa kerajaan sorga itu sudah ada di dunia melalui kehadirannya. Cerita tentang perumpamaan biji sesawi, tentang harta yang terpendam, mutiara yang berharga, dan juga pukat itu menggambarkan Bapak Ibu Saudara bagaimana kerajaan Allah itu, kerajaan sorga itu sudah ada, sudah datang melalui Yesus, kehadirannya di dalam dunia ini. Dan hal ini juga harus nampak dalam tindakan kehidupan setiap orang percaya sebagai respon dari iman kita
kepadanya. Contoh tadi adalah ketika seorang pedagang yang menemukan mutiara, dia menjual apa yang menjadi miliknya dan membeli harta yang berharga. Atau tadi dijelaskan dalam perumpamaan tentang bagaimana harta yang terpendam yang dia temukan di ladang orang lain, kemudian dia membeli ladang itu karena dengan membelinya ia menjadi memiliki hak atas kepemilikan tanah itu dan semua yang ada di tanah atau ladang itu. Hari ini Bapak Ibu Saudara sekali lagi harus nampak dalam tindakan di setiap kehidupan setiap orang percaya sebagai respon dari iman kita kepadanya. Iman yang terus bertumbuh di setiap keadaan dan situasi. Iman yang direspon dalam tindakan sekecil apapun yang dilakukan, jika itu untuk kebaikan dan kebenaran pasti akan berdampak dan membawa perubahan besar bagi banyak orang. Maka wujud kerajaan sorga itu sebenarnya sudah ada di dalamnya. Iman yang tetap dijaga dan dipelihara sebagai permata yang indah. Kerajaan sorga selalu ada di sekitar kita. Jika kita ingin mendapatkannya dalam keluarga kecil kita, ketika hubungan mampu kita jaga dalam cinta, kesetiaan dan keharmonisan. Dalam semua pekerjaan, karunia dan talenta, ketika kita bertanggung jawab dan memiliki integritas untuk mengerjakan dan menjalankannya. Bahkan terhadap sesama manusia dan ciptaan lainnya. Saat kita ikut ambil bagian di dalam ketertiban dan kedamaian dunia dimanapun kita berada. Dan saudara, pada akhirnya apa yang kita lakukan di dalam dunia ini saat Tuhan Yesus datang kembali sebagai hakim tidak akan dibuang atau dicampakkan, melainkan kita dibawa masuk ke dalam kerajaan sorga yang kekal. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian melalui firman-Nya. Tuhan memberkati kita. Amin. Saudara-saudara, kita masuk dalam saat teduh sebelum doa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, kami ucap syukur dan berterima kasih karena begitu besar kasih kemurahan-Mu dan kebaikan-Mu dalam kehidupan kami sekalian. Kami bersyukur melalui firman-Mu kami diajarkan bahwa hal kerajaan sorga adalah sebuah hal yang penting dan berharga, yang harus kami cari, kami perjuangkan, kami dapatkan. Bahkan kami boleh mengambil bagian masuk di dalamnya. Untuk berproses sampai ke sana ya Tuhan tidak mudah untuk kami jalani. Sebab kami harus mewujud nyatakan kerajaan sorga itu di bumi melalui kehidupan kami, melalui iman kami dan tindakan kami. Bersama-sama dengan sekalian orang percaya, bersama-sama dengan sesama kami manusia. Berkatilah kami sekalian ya Tuhan, jemaat-Mu dimanapun kami berada. Mampukanlah kami menjadi pelaku firman yang hidup melalui pekerjaan, pelayanan, karunia dan talenta yang Tuhan berikan kepada kami masing-masing. Mampukanlah kami ya Tuhan untuk tetap setia kepada Tuhan di setiap kehidupan dan pergumulan juang kami. Kami juga memohon kepadamu ya Tuhan pengasihan-Mu. Kami juga memohon kepadamu ya Tuhan agar kiranya kehidupan kami senantiasa dalam damai sejahtera. Karena Tuhan senantiasa menuntun kami melalui Roh Kudus-Mu. Kami mohon Tuhan kemurahan-Mu untuk keluarga kami. Agar senantiasa dipelihara oleh Tuhan. Anak-anak kami dalam tumbuh kembang mereka. Kami mohon Tuhan dimanapun mereka berada dalam setiap perjuangan mereka, mereka boleh berhasil dalam hidup. Meraih masa depan dan cita-cita. Kami pun berdoa ya Tuhan untuk setiap pekerjaan, usaha dan rencana kami. Kami mohon kiranya Tuhan memberkati, sehingga apapun yang kami lakukan berkenan kepadamu menjadi berkat dan diberkati. Kehidupan kami boleh dicukupkan
dan kami boleh hidup dalam kasih karunia Tuhan yang berkelimpahan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk semua orang yang berseru dan senantiasa hanya berharap kepada Tuhan. Apapun setiap doa dan permohonan mereka ya Tuhan pada saat yang tepat, menurut Tuhan, Engkau akan menjawab setiap doa dan pengharapan mereka. Kami juga berdoa ya Tuhan, untuk orang-orang yang telah jauh daripadamu, berpaling daripadamu dan menyangkal Engkau oleh karena berbagai sebab dan alasan. Tuhan, Engkau panggil dan selamatkanlah mereka kembali, sehingga dengan hati dan mulut mereka boleh mengaku dan percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi kehidupan kami manusia. Kami berdoa ya Tuhan untuk pekabaran Injil dan pelayanannya. Siapapun yang terlibat di dalam pekabaran Injil, Tuhan, melalui karunia dan talenta yang Kau berikan kepada kami masing-masing, mampukanlah kami sebagai garam dan terang. Kami boleh hidup menurut kehendak-Mu, menjadi surat Kristus yang dapat dibaca melalui kehidupan kami. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk para medis, mereka yang sakit, terbaring lemah baik di rumah maupun di rumah sakit. Kami mohon Tuhan menyertai saudara-saudara kami ini. Engkau menjamah mereka sebab Engkau tabib di atas segala tabib, sehingga mereka boleh memperoleh kesembuhan yang datangnya daripada Tuhan. Obat-obatan yang mereka minum, apapun yang mereka pakai menjadi sarana untuk pemulihan dan kesembuhan, kiranya diberkati oleh Tuhan. Engkau juga memberikan kekuatan dan kesehatan juga untuk semua para medis, tenaga kesehatan. Kiranya mereka diberikan roh hikmat, akal budi, kebijaksanaan, kesabaran, dan kesetiaan untuk terus melayani. Tuhan memberkati mereka di dalam setiap tugas pekerjaan dan pelayanan mereka. Untuk bangsa dan negara kami dan krisis yang kami hadapi ya Tuhan, kami percaya ya Tuhan semua boleh akan terlewati. Dan semua kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah biarlah untuk kesejahteraan dan kedamaian bangsa kami. Untuk masa pandemi COVID-19 ini ya Tuhan, untuk virus yang saat ini ya Tuhan di Indonesia dengan standar yang cukup tinggi, untuk orang-orang yang terpapar virus ini, kami mohon Tuhan para medis dan orang-orang yang akan Engkau percayakan ya Tuhan, siapapun mereka yang kami percaya dengan kepintaran hikmat yang datangnya daripada Tuhan, pada waktunya obat ini akan ditemukan. Dan kami mohon Tuhan, Engkau menuntun kami, menuntun mereka, terutama siapapun itu ya Tuhan, sehingga pada akhirnya virus ini boleh teratasi. Kami boleh hidup selayaknya ya Tuhan dalam kasih damai sejahtera-Mu. Berkatilah dan sertailah orang-orang yang merayakan ulang tahun kelahiran dan perkawinan di minggu dan bulan Juli ini. Rumah tangga mereka diberkati, keluarga mereka diberkati, anak-anak diberkati, dan juga ya Tuhan pekerjaan mereka diberkati. Pun kami berdoa mereka yang bertambah usia, kelahiran yang mereka boleh rayakan, kami mohon Tuhan memberkati kehidupan mereka, memberikan kesehatan, umur panjang, bahkan kedewasaan dalam berpikir dan bertindak. Tuhan memberkati setiap hal yang mereka lakukan, sehingga mereka boleh tetap beriman kepada Tuhan dan setia kepada Tuhan di setiap waktu. Terima kasih Bapa, kami serahkan seluruh kehidupan kami, perjalanan waktu dan hari kami selanjutnya, di hari-hari yang akan datang yang tidak kami tahu apa yang terjadi. Tapi dengan iman dan keyakinan dan percaya kami kepada Tuhan yang selalu ada dan hadir dalam hidup kami, maka kami dapat melangkah dengan pasti bahwa hari esok lebih baik daripada hari kemarin. Bahkan hari ini pun adalah hari yang baik bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa dan permohonan kami yang kami bawa, kami alaskan di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan diberkati dengan puji-pujian yang akan disampaikan oleh pendeta-pendeta GKE.
dengan judul Kendati Hidupku Tentram. Saudara-saudara, sebelum kita menyerahkan persembahan kita dalam ibadah minggu ini, marilah kita bersatu hati
di dalam doa. Ya Tuhan, Engkaulah sumber dari segala yang baik, yang indah dalam kehidupan kami. Sebahagian dari pemberian-Mu akan kami serahkan kembali kepadamu. Terimalah persembahan yang akan kami berikan dalam persekutuan ini ya Tuhan, sebagai tanda pengakuan kami bahwa Engkaulah yang memiliki tubuh, jiwa dan roh, serta harta yang ada pada kami. Terimalah persembahan kami ya Tuhan, sebagai tanda syukur dan terima kasih, sebab kami sudah menerima sangat banyak dari Tuhan. Terimalah persembahan kami ya Tuhan sebagai tanda iman, sebab kami percaya Engkau menjamin masa depan dan mencukupkan segala kebutuhan kami, sehingga kami tidak perlu khawatir untuk memberi, untuk berbagi, untuk berkorban. Berkatilah persembahan kami ya Tuhan untuk keperluan perluasan kerajaan-Mu di dunia ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Dengarkanlah firman Tuhan yang akan meneguhkan iman kita dalam mempersembahkan persembahan kita bagi Tuhan. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, bahwa Ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Kisah Rasul pasal 20 ayat yang ke-35. Jemaat yang diberkati Tuhan, marilah kita menyerahkan persembahan kita seraya memuji nama Tuhan dengan menyanyi Kidung Jemaat 247 bait pertama sampai yang ketiga. Pada bait yang ketiga nanti jemaat dimohon berdiri. Kidung Jemaat 247 bait pertama sampai ketiga, sungguh kerajaan Allah di bumi tak kalah. Diundang berdiri. Akhirnya Yesus memulihkan orang terluka. Kaumnya lepas dari niscaya.
Saudara-saudara, mari kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman kita menggunakan pengakuan iman Nisia Konstantinopel. Aku percaya kepada satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, segala yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, dan kepada satu Tuhan, Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, yang lahir dari Sang Bapa, sebelum ada segala zaman, Allah dari Allah, terang dari terang, Allah yang sejati dari Allah yang sejati, diperanakan bukan dibuat, sehakikat dengan Sang Bapa, yang dengan perantaraannya segala sesuatu dibuat, yang telah turun dari surga untuk kita semua dan untuk keselamatan kita, dan menjadi daging oleh Roh Kudus dari anak darah Maria, dan menjadi manusia yang disalibkan bagi kita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, menderita dan dikuburkan, yang bangkit pada hari yang ketiga sesuai dengan isi kitab-kitab, dan naik ke sorga, yang duduk sebelah kanan Sang Bapa, dan akan datang kembali dengan kemuliaan untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, yang kerajaannya takkan berakhir. Aku percaya kepada Roh Kudus yang jadi Tuhan dan yang menghidupkan, yang keluar dari Sang Bapa dan Sang Anak, yang bersama-sama dengan Sang Bapa dan Sang Anak disembah dan dimuliakan, yang telah berfirman dengan perantaran para nabi. Aku percaya satu gereja yang kudus dan am dan rasuli. Aku mengaku satu baptisan untuk pengampunan dosa. Aku menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan di zaman yang akan datang. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudara, arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Mari kita bersama-sama menerima berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat hari Minggu, ibadah kita selesai. Silakan berdoa, masuk dalam saat teduh secara pribadi. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.